Dengan suara itu mereka kaget. Hal yang pertama dilakuin ngecek ke kamar anak-anak. Pas dicek, anak-anaknya aman, masih pada tidur pules lagi. Pak Adi langsung kunci pintu sama mastiin jendela udah ketutup rapat. Mereka panik banget, tapi nggak bisa apa-apa selain nunggu matahari terbit. Soalnya kan posisi di tengah hutan gitu kan, jadi lumayan gelap dan serem juga untuk melihat keluar. Akhirnya Pak Adi telepon resepsionis untuk mastiin apa bener ada macan lepas. Terus resepsionisnya bilang, "Oh iya Pak, tadi saya juga ditelepon sama karapan sebelah. Ternyata katanya mereka salah lihat." Jadi lega kan dengar info dari resepsionisnya itu. Akhirnya Pak Adi sama Bu Dewi siap-siap buat tidur. Pas mereka tidur, Pak Adi dengar ada suara burung. Tapi suara burungnya itu yang gak mungkin mereka dengar di dataran tinggi gitu loh. Burung-burung yang kayak ada di Jakarta gitu. Kadang suaranya ngedeket, kadang suaranya ngejauh. Pas suara lagi jauh-jauhnya, tiba-tiba ada suara ketokan di kaca kamar mereka. Kayak tok, tok, tok. Kencang banget suaranya. Kali ini Bu Dewi dengar, tapi pas mereka lihat gak ada siapa-siapa dan gak ada binatang apa-apa. Tapi pas Bu Dewi negesin matanya ke jendela, ternyata ada sosok perempuan dari pohon belakang karapan mereka. Pakai baju putih panjang, matanya melotot, lagi senyum-senyum sambil melambai-lambai. Sambil melambai-lambai tangannya kayak dada-dada gitu. Bisa jadi kuntilanak kan. Terus tiba-tiba sosok itu lari kenceng banget, nempelin mukanya ke kaca karapan. Terus tiba-tiba sosok perempuan yang nempelin mukanya ke kaca ini berubah jadi macan putih yang gede banget. Bu Dewi kaget, langsung nutup gordennya. Dia meluk Pak Adi erat banget sambil deg-degan. Pak Adi nanya, "Ada apa? Kenapa? Kok ditutup?" Bu Dewi nggak bisa ngomong apa-apa selain merem dan meluk Pak Adi. Gak lama setelah Pak Adi menenangin Bu Dewi, akhirnya Bu Dewi ketiduran. Keesokan paginya pas dicek demamnya Nira turun. Terus mereka mutusin untuk keliling-keliling Taman Safari hari itu. Mereka nonton pertunjukan, kasih makan penguin, lumayan seru dan banyaklah aktivitas mereka seharian itu. Sampai akhirnya udah jam 5 sore, Bu Dewi bilang ke Pak Adi untuk cepet-cepet pulang ke karapan. Karena dia mikir kalau gelap jalanannya tuh serem banget ke karapan. Akhirnya mereka sampai di karapan masih agak terang. Nira sama Ari mandi, semuanya bersih-bersih. Pas ganti baju tidur, tiba-tiba badannya Nira panas lagi. Mungkin karena kecapean, kata Bu Dewi, karena lumayan banyak aktivitas hari ini. Akhirnya Bu Dewi nidurin Nira lebih cepat, kayak jam 7 udah naik ke kasur. Gak lama Ari juga tidur di kasur bawah.
Mama papanya juga ikutan masuk ke kamar lebih cepat. Terus malam itu pas lagi tidur sekitar jam 10, Ari tiba-tiba kebangun. Dia dengar ada suara binatang kayak Ari yang masih kelas 2 SD takut banget kan. Tiba-tiba dia manggil-manggil kakaknya, "Kak Nira, Kak Nira." Tapi gak digubris sama kakaknya. Terus Ari ngecek kakaknya dong. Terus dia naik ke atas tangga kasurnya. Pas tangannya udah nyentuh kasur atas, dia dengar suara yang dia dengar. Ternyata dari atas. Tapi pas dia lihat, iya bener, kakaknya masih tidur di atas. Tapi yang anehnya, ada ekor warna putih garis-garis hitam keluar dari belakang badannya Nira. Dan pas dia lihat ke tangannya Nira, dia lihat kukunya Nira tuh kayak kuku macan yang panjang-panjang gitu. Akhirnya Ari jatuh ke bawah. Dia teriak, "Mama!" Akhirnya papa mamanya bangun, datang ke kamarnya. Papanya kaget banget lihat yang tidur di kasur itu udah bukan Nira, tapi sosok macan putih. Tapi anehnya di situ mamanya nggak kaget sama sekali dan malah tenang. Terus nempelin mulutnya ke kuping macan itu sambil kayak bacain doa-doa sama bacaan-bacaan gitulah. Nggak lama Nira bangun dan berubah jadi Nira lagi. Pas Pak Adi nanya, "Kok bisa? Nira kenapa? Kenapa Nira bisa berubah jadi macan?" Di situ mamanya minta maaf karena nggak pernah cerita ke papahnya. Jadi macan putih ini makhluk yang jagain Nira, tapi Nira nggak tahu sama sekali tentang makhluk yang jagain dia. Yang tahu itu mamahnya, karena sebenarnya macan putih itu adalah makhluk penjaga turunan dari keluarga mamahnya.